Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan dan menyempatkan diri ke masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau, pengikut beliau hingga kita hari ini yang mengikuti beliau. Sallallahu alaina wa alaihim ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai lagi melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di ayat ke 47 surah Al-Anbiya. Kemarin 43 sampai 47 sudah kita bahas. Surah Al-Anbiya, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita satu ayat kita ulang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama bal matta'na la yastati'una nasra anfusihim. Kemarin saya bilang am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yushabun bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Saya cari-cari penafsirannya para ulama ketika menafsirkan afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah manusia melihat bahwa setiap berjalannya waktu Allah mengurangi sisi-sisi bumi. Saya cari-cari betul gitu penafsirannya bahwa memang berkurang bumi ini. Kata beliau, wa yara ba'du ulama'il asri, berpendapat ulama-ulama saat ini. Jadi ulama saat ini berpendapat anna fil ayati, bahwasanya ayat yang tadi itu, ayat yang tadi yang kita bacakan, dalalatun wadihatun, adalah dalil yang jelas ala naqsi atrafi al-qurrati al-ardiyah fi shimali wal janub. Kata beliau, itu adalah dalil yang jelas bahwasanya berkurangnya bola bumi itu. Jadi bumi kan berbentuk bulat. Tadi ayat tadi itu adalah dalil bahwa bumi ini setiap berjalannya waktu berkurang. Berkurangnya di mana? Fi shimali wal janub, di selatan dan timurnya. Makanya bumi itu Bapak dan Ibu bundar tapi tidak terlalu bundar. Bumi itu bulat tapi tidak terlalu bulat, tidak seperti bola. Ini penafsiran para ulama saat ini tentang bahwa bumi memang berkurang setiap tahunnya. Saya kemarin hanya dengar-dengar sebenarnya. Ternyata saya cari-cari, ternyata ada pendapat ulama ketika menafsirkan afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Mereka berkata bahwa memang bumi berkurang setiap harinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Wahb Az-Zuhail, pengarang kitab,
beliau setiap kali menafsirkan selalu disimpan, diletakkan di akhir fiqhul haya awil ahkam, fikih kehidupan atau hukum-hukum kehidupan. Biasa kita terjemahkan kesimpulan atau pelajaran yang kita ambil. Beliau berkata, arsyadat al-ayatu ila ma ya'ti. Ayat 43 tadi sampai 47 itu menunjuk kepada yang pertama. Kata beliau, inna min fadlillahi wa rahmatihi al-kila'atu. Sesungguhnya di antara kemuliaan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kila'atu, penjagaan. Ayat pertamanya itu qul man yaklaukum bil-laili wan-nahar. Katakanlah Muhammad, siapa gerangan yang menjagamu pada siang dan malam hari. Ini Allah menyuruh Rasulnya bertanya kepada orang kafir. Sekali lagi itu tandanya bahwa orang kafir pun Allah yang kasih dia hidup. Orang kafir Allah Subhanahu wa taala yang kasih dia hidup. Maka kata beliau, di antara kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-kila'ah, dari yakla tadi itu. Yakla itu lebih tinggi maknanya daripada yahfaz. Kemarin sudah kita bahas. Kalau hafiz itu dari kata hafadha, menjaga, tapi boleh jadi penjagaannya bisa lalai. Makanya penghafal Quran disebut hafizul Quran karena terkadang hafalannya hilang. Kalau yakla itu lebih tinggi maknanya. Di antara kemuliaan dan rahmat Allah itu adalah yakla, al-kila'ah, penjagaan Allah kepada makhluknya. Wal hirasa, hirasa itu bahasa Arabnya sapam itu Bapak dan Ibu, bahasa Arabnya itu haris. Orang yang berjaga namanya haris. Kalau hirasa pekerjaannya. Di antara kemuliaan Allah itu ada al-hirasah, menjaga benar-benar seperti orang yang menjaga di gerbang-gerbang rumah itu, sapam-sapam itu. Wal hifdzi linnasi min adzabillahi ta'ala bil laili halan naumi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya, baik dia hamba yang kafir maupun tidak kafir, karena hamba kafir juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan mereka, maka Allah menjaga mereka. Wa fin nahari halat tasarrufi fil umur. Begitu pula di siang hari ketika mereka pergi bekerja. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat apa yang akan menimpa kita itu karena kita punya mata. Misalnya ada mobil di depan atau balak misalnya, kita bisa menghindar karena kita punya mata. Tapi mata kan cuma dua Bapak dan Ibu. Belakanta tidak punya tidak matana buku naulunja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan musibah yang luar biasa padahal mata kita cuma dua. Kita tidak diberikan rasa khawatir oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiranya kalau ada musibah dari belakang. Sama dengan anak kecil Bapak dan Ibu, anak kecil itu dia tidak bisa apa-apa tapi Allah yang jaga. Makanya anak kecil itu tinroi riapa karena Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Kan biasanya rindu dapik baturate, ampa gaha-gaha aja dapik gejingura, tapi ampa batu dapik na lopa uluna anak-anak ini. Dalam diri kita Bapak dan Ibu itu ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah terkena musibah. Tidak mudah kita terkena musibah karena Allah yakla. Ada al-kila'ah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil itu sebenarnya banyak yang ingin berbuat jahat kepadanya. Contoh misalnya cerita-cerita kita
popo dengan range anak kecil. Tapi itu pun tidak bisa bebas mencelakai anak kecil, karena anak kecil ada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan kala'ah, al-kila'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala penjagaannya untuk kita. Walakinnan nasa lahun ghafilun am mau'izatil Qur'an. Tapi manusia, kata beliau, itu selalu main-main, selalu lalai dari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Wa mawa'idh rabbihim, dan pelajaran-pelajaran dari Tuhan mereka. Wa ma'rifatihi haqqa alaihim, dan mereka tidak tahu ilmunya, karena dia tidak tahu bahwa kita ini manusia punya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penjagaannya. Makanya kadangkala kita kedukung, kadangkala kita cari sandro-sandro, kadangkala karena kita tidak tahu masalah ini. Yang kedua, kata beliau, innal ayata alladhi za'amal kuffaru, ayat tadi itu yang orang kafir meyakini, annahum yunsarunahum, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka beryakin bahwa Tuhan-Tuhan itu akan menjaga mereka, akan menolong mereka, la yastati'una nasra anfusihim, mereka tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan yang Tuhan itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Fa kaifa yansuru abidihim, bagaimana Tuhan yang tadi yang disembah itu bisa menolong orang yang menyembahnya, sedangkan dirinya saja tidak bisa dia tolong, apalagi orang yang menyembahnya. Abidin dalam bahasa Arab, hamba itu ada dua, bisa ibadun, bisa abid. Ibad dengan abid. Kalau ibad, baknya ada alif di depannya, ibadun. Kalau abid, alifnya berubah jadi ya, menjadi abidun. Itu punya makna dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab, kasrah, fathah, dhamma itu punya makna. Dhamma itu artinya berkumpul, makanya posisinya di atas, dhamma. Fathah artinya membuka. Kalau kasrah artinya pecah, makanya dia di bawah. Kalau ibadun, karena dia menggunakan alif, itu maknanya hamba yang mulia. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman kecuali dengan bahasa ibadun. Ibadun itu hamba yang mulia. Dia yakin, dia sadar bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba itu tidak yakin bahwa Tuhannya Allah, menyembah yang lain, namanya abidun. Alifnya berubah menjadi ya. Nah, di sini disebutkan fa kaifa yansuruna abidin, bagaimana mereka Tuhan-Tuhan itu bisa menolong hamba-hambanya yang hina itu. Abidin diterjemahkan hamba yang hina. Wa kaifa yamna'una wa yujaruna min adzabillahi ta'ala, bagaimana mereka bisa menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, inna taqalluba ahli Makkah wa amthalihim fi na'imid dunya, sesungguhnya ketidakistiqomahan orang Mekah itu dan orang-orang yang semisal dengan orang Mekah ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuhum anna ni'mata, dan keyakinan mereka bahwa nikmat itu la yazulu anhum, semua nikmat yang mereka dapatkan tidak akan hilang. Kata beliau, huwa sababu ightirarihim wa i'radihim, itulah sebab kenapa mereka menjauh, kenapa mereka dijauhkan. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kenapa kita sulit mendapatkan rezeki, itu karena kita yakin bahwa kesehatan ini adalah selamanya kita sehat.
Kenikmatan ini adalah selamanya kita punya. Itu yang menyebabkan kita sulit dalam menjalani hidup ini. Orang-orang Mekah seperti itu. Ketika mereka sehat, dalam keadaan sehat, mereka meyakini bahwa kesehatan itu adalah selamanya mereka sehat. Kesehatan itu milik mereka. Dan itu yang menyebabkan Allah jauhkan mereka. Itu yang menyebabkan mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita semua, bahwa sulitnya kita di dalam menjalani hidup ini adalah ketika kita punya keyakinan bahwa kesehatan milik kita, harta itu milik kita, semua yang kita punya itu milik kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah. Lillah itu kepemilikan yang hanya Allah yang punya. Kalau Allah menyebutkan lillah, milik Allah, berarti kepemilikan hanya Allah yang punya. Kita tidak punya. Maka kalau kita punya itu berarti titipan. Kalau hilang jangan sedih. Karena semua ya. Masalah penjagaan Allah di sini. Biasa kita waktu kalau masih kecil itu biasa kita tampak di abang ini masalah pakai malak-malak. Iya. Lagi kalang abang yang pertama abang biasa malak-malak gitu. Iya. Nah di sini di mana penjagaan Allah di situ? Untuk penjagaan itu bagaimana di situ? Apakah kita di sehingga biasa takut biasanya kalau kita jalan malam kan? Iya. Iya. Rasa takut itu ditentunya buah. Nah, rasa kata. Kalau kita meyakini bahwa Allah menjaga kita, berarti perasaan takut itu Iya. berkurang. Karena rasa takut, rasa cemas, rasa tidak optimis, punya perasaan gagal itu ditentunya ribuan. Makanya kata para guru-guru kita, para ulama itu, lakukan yang ada saja. Tidak usah membayangkan ke depannya akan begini. Maksudnya tidak usah takut menghadapi ke depan ini. Dan tidak usah juga khawatir bersedih dengan apa yang terjadi yang sudah lalu itu. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khawfun alaihim. Mereka tidak punya rasa takut untuk menghadapi situasi yang akan datang di depan ini. Wa la hum yahzanun, tidak bersedih terhadap apa yang berlalu. Takut sedih itu kita yang bikin. Apa yang harus kita lakukan? Yang real saja. Itu yang kita lakukan. Kita punya sehat, udah berjalan. Kita punya kekuatan fisik yang kuat, berjalan. Gunakan itu. Nah, kalaupun malah nampak bangi kemudian lingkaki na malak-malak ya ditanya ribuan. Ditanya ribuan. Bakal mungkin bisa perempuan lain ya. Iya. Tapi takut milik semua orang. Itu kan wala nabluwannakum bisyai'in Minal khauf. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Jadi pasti diuji itu, Pak. Mana tu sanak berani tidak normal lah. Nah. Kita itu sanak berani tidak normal lah. Minimal malak mari karaing. Iya. Pasti rek malak. Mana tu berani, apa tidak malak. Apalagi anak malah akan terbumbung. Kalau dekat kan. Iya. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tadi itu, sebab mereka punya keyakinan bahwa semua yang dia punya miliknya. Makanya Allah jauhkan. Dijauhkan dari mana? An tadabburi hujajillahi subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari mentadabburi ayat-ayatnya Allah. Mentadabburi hujjah-hujjah. Hujjat jamak dari hujjah. Mentadabburi ayat-ayat Allah. Mungkin itu juga yang membuat kita tidak faham masalah Quran itu, Bapak dan Ibu. Itu juga mungkin yang menyebabkan kita tidak faham isi Al-Quran. Karena orang Mekah bahasanya Arab. Orang Mekah itu bahasanya Arab. Ini bercerita tentang orang Mekah. Kenapa mereka dijauhkan dari mentadabburi ayat-ayat Allah? Karena keyakinan mereka yang punya saya. Yang punya saya. Itu yang menyebabkan mereka, dan itu mungkin juga yang kita alami. Kenapa sulit kita mentadabburi ayat-ayat Allah? Itu karena kita mungkin ada kesombongan dalam diri kita.
Kalau dulu para sahabat, Ibnu Mas'ud pernah bilang, kata Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud itu tinggal di Kufah. Dia berangkat ke Kufah, pemerintahan pemerintahan Umar, kembali pemerintahan Utsman, 15 tahun di sana. Ketika dia pulang, Utsman bertanya, "Kenapa engkau pulang? Siapa engkau titipkan Kufah?" Kata beliau, "Saya tidak meninggalkan Kufah kecuali saya telah meninggalkan murid yang selevel dengan saya." Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat. Kemudian kata beliau, muncul kalimat beliau berkata bahwa kami ini adalah umat yang sulit menghafalkan Al-Quran tapi mudah beramal. Jadi mereka orang-orang dulu Bapak dan Ibu, menghafal Quran itu sulit bagi mereka, padahal bahasanya Arab. Justru beramal itu yang mudah kata mereka. Makanya Bapak dan Ibu, Abu Bakar Umar bin Khattab itu bertahun-tahun menghafalkan surah Al-Baqarah. Sulit menghafal tapi mudah beramal kata beliau. Kemudian kata beliau akan datang umat nanti yang mereka mudah menghafal Quran tapi beramal sulit. Ditemennya keuangan. Bayangkan saking mudahnya kita sekarang Bapak dan Ibu, itu Quran bukan bahasa kita. Anak kecil banyak yang hafal. Tapi beramal sulit. Kemudian saking sulitnya Quran menurut kita nih, Al-Quran, kita terbiasa membaca bacaan dari kiri ke kanan. Al-Quran kan terbalik dia. Tapi anak kecil banyak yang hafal. Itu perkataan Ibnu Mas'ud, akan datang satu zaman nanti dia akan mudah hafal Quran tapi beramal sulit. Penghafal banyak sekali. Maka tahu Ustaz Yamril itu sebatas hafalan. Ustaz Yamril dia dipakai penghafal Quran, padahal banyak sekali penghafal Quran, banyak sekali, tapi dia digunakan ilmunya ketika takziah disuruh mengaji, ketika yasinan disuruh mengaji. Untuk membahas isinya sulit. Padahal Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan turunkan Al-Quran itu, kata beliau di sini, Al-Quran itu kan penuh berkah Bapak dan Ibu. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dzikrun mubarak. Al-Quran itu dzikrun mubarak. Ayat-ayat yang penuh dengan berkah. Berkah itu bahasa Selandia mungkin barakah. Berkah itu Bapak dan Ibu amparikan reta sederhananya, sok dije tapi selalu lirikan re. Berkah. Al-Quran itu berkah ayat-ayatnya. Maknanya apa? Satu huruf dari Al-Quran yang kita bahas tidak selesai kalau cuma 1 tahun Bapak. 1 huruf saja. Berkah yang lain kata para ulama, itu pahalanya yang berkah. 1 hurufnya 10. Kata Nabi SAW, saya tidak berkata alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim punya 30 pahala kita. Dan itu hitungan-hitungan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudha'af lahu. Allah akan lipat gandakan itu. Tapi keberkahan Al-Quran itu, keberkahan Al-Quran tidak bisa kita rasakan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Kita hanya mudah menghafalkan Al-Quran tapi sulit beramal. Tidak tahu isinya Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Tapi saya pernah baca hadis itu, hakikat membaca Al-Quran itu mengamalkan Al-Quran. Cuma saya tidak hafal hadisnya itu. Berkali-kali saya baca itu, hakikat membaca Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau sekedar menghafal saja, memahami lalu tidak mengamalkan, sebenarnya dia tidak membaca itu. Iya betul. Cuma saya tidak hafal hadisnya itu, tapi sudah lama sekali saya baca itu. Itu penafsiran ulama ketika berkata, ketika Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu kan kemuliaan. Kalau sudah membaca, sudah mengamalkan.
sudah ikut di situ membaca dan sekaligus mengamalkan di situ. Membacanya sendiri sudah beramal itu kan? Membacanya sudah beramal sendiri. Ya, kan lain masalahnya, tapi ikannya kan mengamalkan. Risir kapak luka ini nugale baji, tapi kita amalkan. Kan tidak mengamalkan namanya itu. Ya. Itu mungkin keberkahan Al-Quran. Berkah itu saking berkahnya Al-Quran. Sehingga satu huruf itu banyak sekali maknanya. Para ulama kalau menafsirkan ayat itu bukan cuma ayatnya yang dibahas, barisnya. Ini kenapa dhamma di sini? Kenapa dibaca u? Ini kenapa fathah di sini? Kenapa dibaca a? Ini kenapa kasrah di sini? Makanya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad ketika menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik itu bismi berbeda dengan bismi yang kalau kita baca memulai Quran bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya beda. Bi itu biasanya kalau kasrah ketemunya ya. Bi di al-alaq itu bi bacanya tapi ketemunya alif. Seharusnya ba. Para ulama membahas itu. Dalam Quran ada ibadun, ada abidun seperti tadi ini. Artinya sama-sama hamba. Maksud saya para ulama kalau menafsirkan Quran, karena Quran penuh dengan berkah dalam makna, berkah dalam pahala, itu sampai segitunya membahas Al-Quran. Ada satu ilmuwan, dia menemukan penemuan kulit. Kulit itu dia punya alat yang kalau alat itu dipakai ada sesuatu yang diambil di kulit itu sehingga kulit tidak merasakan sakit. Jadi ada sesuatu yang diambil di kulit itu sehingga kulit tidak merasakan sakit. Dia pamerkan itu penemuannya di depan banyak orang. Semua tepuk tangan Bapak dan Ibu. Semua tepuk tangan. Luar biasa penemuannya ini. Tapi satu muslim di situ hadir. Dia bilang, "Apa pakutu je penemuanmu? Ini sudah dibahas dalam Quran," kata dia. Kalau itu penemuan kamu kemudian orang tepuk tangan, engkau merasa bangga. Rasulullah sudah temukan itu 14 abad yang lalu. Dalam Al-Quran Bapak dan Ibu ada kalimat kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Orang di neraka itu Bapak dan Ibu, setiap kali kulitnya hancur diganti kulit yang lain supaya merasakan azab. Kita disiksa di neraka kan bukan cuma kulit Bapak dan Ibu, semuanya di tubuh kita ada tulang. Kenapa bukan tulang yang diganti sama Allah supaya merasakan azab? Itu tandanya kata para ulama, kalau cuma itu yang kamu temukan kemudian berbangga, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Karena memang sakit itu Bapak dan Ibu itu hanya di kulit. Makanya penduduk neraka kalau hancur kulitnya diganti dengan kulit yang lain, bukan tulangnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Supaya apa? Liyadzuqul adzab, merasakan sakit. Berarti sakit hanya di kulit. Kata muslim satu tadi, engkau berbangga dengan itu, ayat Allah sudah menjelaskan. Kalau saya itu kan Pak Kiai Mutaradan dulu sering menjelaskan itu surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Kan itu dia terjemahkan dari kata farada 'alaikal Qur'an, melahirkan termasuk di banyak fi fahmil Quran, fi imtisalil Quran. Banyak sekali itu fi qiraatil Quran. Itu dia terjemahkan begitu tuh Pak Mutaradan. Jadi ujung-ujungnya itu mengamalkan, bahkan mewajibkan hukum-hukum Islam itu. Kalau diselet di Al-Qasas 85 seperti itu. Tapi dengan kata-kata farada 'alaikal Quran, wajib hukumnya membaca, wajib hukumnya memahami, ada 5 tuh. Mencontoh, yang mengamalkan, bahkan melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Makanya saya tadi bertanya itu tadi, hakikat membaca Al-Quran itu adalah mengamalkan Al-Quran. Memang seperti itu. Tadi ketika Nabi bersabda khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, kata para ulama tidak cuma membahas maknanya. Kata beliau, itu kalian bisa menjadi baik pertama kalau kalian belajar Quran. Tapi kemuliaan itu tidak berhenti sampai situ.
kemuliaan tidak bisa kalian capai kalau tidak ada wa'allama, tidak ada mengajarkan itu. Kata para ulama, orang tidak bisa berbagi kalau dia tidak punya. Orang tidak bisa berbagi kalau tidak. Saya punya uang 1.000, saya bagi 500 rupiah itu karena saya punya 1.000. Makanya saya bisa. Orang tidak bisa berbagi kalau dia tidak punya. Bagaimana bisa kita berkata kepada murid-murid misalnya di sekolah, Bapak dan Ibu, apa konni kona? Padahal kita tidak pakonni. Nampak kau sambajan nak, tapi tinggi lagi sambajan. Mengamalkan penting. Mengamalkan penting. Pengaruh tidak akan sangat kepada anak-anak kita kalau kita hanya berkata sambajang kona, tapi tinggi lagi sambajang. Kita tidak punya barang itu. Barang yang kita bagi ke anak kita tidak punya. Bagaimana kita bisa berbagi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu dulu baru wa ahlikum. Tandanya apa? Kamu punya dulu. Kalau kamu tidak punya jangan berbagi. Itu yang membuat efek kepada anak tidak berefek dengan baik, karena kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan terkadang. Itu nih jadi gaukan. Hanya tahu alasan tadi tanya. Ini tahu. Itu alasan kita itu supaya berjalan terus itausiah. Padahal kita nusulik tonjagi. Tapi kalau dalam segi berinfak, kadang-kadang kita biar tidak punya disuruh berinfak juga kan. Anak juga kan berinfak akan bisa susah dan bisa lapang. Kadang-kadang kita tidak punya disuruh juga berinfak. Dan mereka begitu. Al-Imran 1:3. Bisarra'i wa dharra. Ya, bisa ada itu. Bisarra'i wa dharra. Dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Jadi fisarra ampal kalau manjang pergi dalam kimnan jahri. Sebenarnya yang diperintah yang punya. Tidak ada. Dia punya tapi sedikit. Dia punya tapi sedikit. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kecuali sebagian saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, min itu kata-kata sedikit saja. Iya. Anda mikir kamu Abu Bakar. Iya. Abu Bakar dia luar biasa. Maksudnya asik aja pakai. Ayo Abu Bakar kulit pindah. Umar saja terlambat pergi salat berjamaah mengurus kebunnya, nah sumbangkan semua hasil kebunnya itu. Gara-gara lah urus kebun nah terlambat berjamaah, apa sumbang asih suruh kebun. Suruh kebun tadi. Ikut pinahnya Umar. Padahal Umar karena dia menyedekahkan sebagian hartanya. Kata Umar, kayaknya lu niku kalam Abu Bakar. Padahal ku tak Abu Bakar ngasih ya hartanya. Jadi sebagian saja. Kemudian tidak ada beban untuk yang tidak punya. Fisarra wa dharra. Kemudian kata beliau, jadi itu penyebabnya kenapa kita sulit mendalami Al-Quran. Mungkin itu penyebabnya. Wa kana alaihim at-ta'ammulu fi mutaba'ati intisarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah itu kata beliau harusnya kewajiban mereka adalah at-ta'ammul. Ta'ammala ya ta'ammalu itu artinya menghayal. Kemarin sudah kita bilang kalau menghayal, perintah menghayal dalam Quran ada. Perintah menghayal dalam Quran ada. Tapi menghayal yang baik namanya tafakur. Menghayal yang buruk merenung. Beda dalam bahasa Indonesianya. At-ta'ammul itu merenung. At-ta'ammul artinya merenung. Merenung apa? Kata beliau fi mutaba'atin intisarin Nabi.
Kenapa Nabi itu selalu menang? Itu yang harusnya mereka sebenarnya mutaba'ah itu artinya introspeksi diri. Kenapa mereka tidak introspeksi diri? Harusnya mereka introspeksi diri. Kenapa Nabi Muhammad itu selalu menang? Wa ghalabatihi alaihim. Kenapa mereka selalu kalah? Orang-orang Mekah itu selalu kalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harusnya mereka berpikir. Allah Subhanahu wa taala dan Umar bin Khattab kuatnya seperti itu Bapak dan Ibu, tapi beliau berkata, kalian kalah, kalian menang dalam perang itu gara-gara hubungan kalian dengan Allah baik, karena amalan kalian yang baik. Tapi kalau kalian dengan musuhmu sama buruknya, berlaku sunnatullah, yang kuat mengalahkan yang lemah, kata beliau. Itu perintah Allah kepada orang Mekah, harus berta'ammul, harus introspeksi. Kenapa Nabi selalu menang? Padahal Nabi sudi jawab. Kalau kita baca sejarah Madinah dulu waktu masih ada Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu masih dikuasai orang kafir. Itu Madinah yang disebut kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambar tilingi potona Madinah, masjid Madinah si pakonnya bakana Madinah. Seperti masjid itu. Hari ini kan masjid sudah membesar nih. Belakang masjid itu dulu ada tanaman-tanaman sahabat. Si pakonjo janjo bakana Madinah. Tapi kota seperti itu ditakuti oleh musuh. Ada sahabat Nabi diutus ke raja Romawi, raja Persia, diutus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya membawa satu pisau dapur. Kemudian latung ko yuluna surang kurung. Iya. Itu diutus. Rubi' bin Amir namanya. Rubi' bin Amir diutus sama Nabi, ayo masukkan Islam itu raja Persia. Ini jaleran, pisau dapur sama korong. Patung keruluna. Kemudian dia datang ke raja, dia ketemu dengan raja, dia akan pakai kuda. Itu Persia memang dari dulu tidak bagus hubungannya dengan Nabi. Kalau Romawi bagus dia hubungannya dengan Nabi, walaupun dia Kristen, walaupun dia bukan Islam. Kalau Persia agamanya bukan Samawi masalahnya. Persia itu menyembah matahari. Dia datang ke sana, ada pasukannya Muhammad datang. Akhirnya supaya Rubi' bin Amir itu menunduk kalau masuk kerajaan, itu pintu dikasih naungnya, panawi sudi. Sengaja supaya tunduk begini. Karena Rubi' bin Amir mau tunduk Bapak nih. Dia kan pakai onta masuk. Bayangkan, kerajaan pertama ontana. Bukan cuma di pertama, pokoknya adalah paboko inta makan. Ontana injo. Karena dia tahu, kayaknya supaya menunduk ini. Naung ngirontana sampai lapaboko nampan tama. Kemudian setiap dia menemukan karung yang ada emas dalamnya, dia pakai pisau sebenarnya. CC pakai pisaunya. Semua milik muslimin katanya, milik muslim. Sampai depan raja, dia bilang begini depan raja. Kata raja, karena raja tahu bahwa ini orang dari padang pasir, karena Mekah itu padang pasir. Dia bilang, kayaknya duit jalabuja, coba ambilkan emas, kasih emas. Kata Rubi' bin Amir, bukan ini saya datang ke sini. Kata beliau, kami datang ke sini linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Saya datang ke sini untuk mengeluarkanmu wahai raja dari menyembah kepada makhluk menuju menyembah kepada Tuhannya makhluk. Lagi ditabangkannya apa lagi? Kemudian dia bilang terakhir, dia bilang, raja bertanya, engkau siapa? Kata dia, saya adalah pasukan yang paling lemah, berasal dari padang pasir. Kata pasukan yang lain, ini lemahnya ini. Pantai nampak gasinna.
Dia bilang begitu. Enggak rata. Itu Nabi SAW. Harusnya orang kafir itu yang dibahas. Kenapa Nabi selalu menang? Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika datang pertolongan Allah kemudian manusia berbondong-bondong masuk, bahasa Quran afwaja. Afwaja itu Bapak dan Ibu wafdan ba'da wafdin dalam tafsirnya. Berbondong-bondong masuknya itu setelah raja ini masuk lagi raja ini. Kerajaan demi kerajaan. Kalau di tafsirnya negara demi negara masuk. Itu bukan per orang. Masuk Islam langsung. Itu disebut berbondong-bondong. Kemudian Nabi tanpa perang. Karena Mekah adalah rajanya negara ketika itu di padang pasir. Maka orang lain tidak butuh perang lagi, tidak perlu perang lagi. Kayaknya mengalah mungkin. Mekah saja sudah diambil sama dia, apalagi kita. Itu kenapa Nabi seperti itu? Sekali lagi tadi, kenapa kita sulit mendalami Al-Quran? Karena kita punya keyakinan kita yang punya. Nabi tidak pernah berkata saya yang punya. Makanya Nabi selalu menang di setiap pertempuran. Nabi hanya pengembala kambing, Bapak dan Ibu. Para ulama berkata Nabi mengembala kambing itu bukan cuma mengembala, tapi beliau mempelajari setiap medan itu. Setiap medan yang dia tempati mengembala, kayaknya pekuni lapangan berperang, nah, harus pekuni strategiku. Ya, makanya kata para ulama, min ra'yil ghanam ila qiyadatil umat. Muhammad itu dari mengembala kambing menuju mengembala umat. Pembeli tik ramembe. Nomor raka yang kekalang ki. Terbu ke tik rangan ki. Tik ramembe aja. Itu bisa ditundukkan itu. Iya. Apalagi memang kata para ulama kalau pemimpin kita mau bagus suruh mengembala dulu. Suruh. Anda bemben jadi deh paling keras kepala di. paling susah diatur. Paling susah diatur di besok tongnya. Besok kalau di depan anak kekalang. Terbu ke tik ramembe. Itu yang harus kenapa Nabi selalu menang itu. Wa tamkinullahi lahu min fathil biladi baladan ba'da baladin. Ini tafsirnya. Tamkinullah itu artinya keberpihakan Allah. Dari kata mungkin kalau bahasa kita. Mungkin, kenapa Allah mungkin itu menolong Nabi? Diterjemahkan kalau kita buka kamus, tamkinullah itu keberpihakan Allah. Allah selalu berpihak kepada Nabi. Kenapa? Keberpihakan Nabi itu min fathil biladi baladan ba'da baladin. Itu bukan cuma satu orang masuk Islam kemudian satu lagi, tapi ini negara. Negara ini masuk Islam, nanti negara ini masuk lagi. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma haula Makkah, negara-negara yang ada di Mekah. Tahu Maturi? Masih ada 5 menit. Ada pertanyaan? Ada jadi? Kalau kira-kira ini bagaimana penjelasan Palestina itu dia kira-kira untuk, kan banyak orang mengatakan akan menang nanti itu. Ada dijelaskan di Quran itu kan masalah Palestina itu? Para ulama membahas Palestina menang di 2027. 27 di? Ya, 27. Itu mereka merujuk kepada Al-Quran. Arba'ina sanah dalam Quran. Karena Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis, sekarang Palestina. Kata Bani Israel, kata Nabi Musa, ayo kita masuk ke Palestina. Baitul Maqdis dalam Al-Quran disebut. Kata mereka, jangan kok, inna fiha qauman jabbarin. Di dalam itu ada orang-orang besar. Orang-orang besar. Lahuno kian bantamaknya. Ada 2 orang berkata, qala rajulani minal ladzina yakhafuna, dalam ayat, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim udkhulul bab. 2 orang yang bilang, anak kecil. Dia bilang, tidak usah takut, masuk lewat pintu saja. Padahal ini lewat pintunya menyala ke belakang.
Tapi anak kecil ini bilang, lewat pintu saja. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kau masuk, kamu menang. Bayangkan sudah pasti menang kalau dia masuk. Di ayat yang lain, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke Baitul Maqdis, negeri yang sudah kataballah. Kataba itu artinya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kau masuk pasti engkau yang punya. Tidak usah perhatikan besarnya itu. Tapi ketika disuruh masuk, kata mereka kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau saja seorang Tuhanmu lampan tamarinya Musa. Bayangkan. Dia bilang, kamu saja yang masuk ke dalam situ wahai Musa dengan Tuhanmu. Innaha huna qa'idin. Kami duduk-duduk saja di sini. Karakternya mereka begitu. Menampak kamu menantungi. Kamu lampau mempukutui. Gara-gara perkataan itu Allah hukum mereka 40 tahun di gunung pasir. Ampak lampai mekonyo tidak laupa, ampak lampai mekonyo tidak laupa. Di gunung pasir dihukum tidak bisa keluar dari tempat itu. 40 tahun Nabi Musa meninggal di situ. Tadi 2 orang anak kecil, qala rajulani, di antara satunya itu namanya Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Dalam surah Kahfi ada firman Allah, wa qala Musa li fatahu. Surah Kahfi, Fatah itu umur 20 tahun. Itu Yusha bin Nun, orang Kristen bilang Joshua. Itu yang memimpin pasukan saat itu. Menang. Dalam kurun 40 tahun menang mereka. Nah, maka para ulama berkata kayaknya 2027. Salah aja pula bombardir. Salah. 2027. Gara-gara perkara itu. Tapi menang dia Joshua. Kan menang nanti. Kalau itu. Tapi Presiden Turki mengatakan dia akan mengantar diri kematiannya di dalam itu. Kata Presiden siapa? Dia. Dia bilang, kan dia sudah bicara itu, dia bilang dia akan mengantar kematiannya semakin di situ. Mudah-mudahan bangkit lagi Islam ini. Dulu Islam itu Bapak dan Ibu, benderanya ditakuti, baju perangnya ditakuti. Inggris itu pernah minta tolong. Kata Inggris, tolong saya. Dia minta tolong ke Turki. Tolong saya karena saya punya tetangga selalu memerangi saya. Kata Turki, ini baju, pakai baju Nina. Dipakai baju itu Bapak dan Ibu puluhan tahun tidak diserang itu. Karena orang bilang pasukan Turki masuk. Bajunya banyak. Para ulama ada dalam buku dia membahas Ar-Roya Al-Mansiyah. Sudah kita bahas kan? Bendera yang terlupakan. Nanti kita bahas. Benar. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka Palestina nanti. wa atubu ilaik.